Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang pada webinar online Majalengka Developer. Nah, ini adalah event online pertama kita ya di 2023. Nah, itu dia pembukaannya. Jadi ini adalah event kita di tahun 2023 ini. Tapi niatnya kita ke depannya akan coba lagi. Jadi setelah ini per 2 minggu akan ada lagi. Diharapkan dari teman-teman juga bisa untuk ngisi acara seperti ini. Atau nanti juga kita ada pipe di situ. Pipe bisa nanti ajak teman-temannya dari startup atau pipe juga nanti untuk coba ngasih materi kita ya tentang seputar startup, seputar development cloud dan lain-lain. Nanti akan kita coba. Tentu dari teman-teman yang praktisi di sini diharapkan juga bisa ikut untuk ngisi-ngisi materinya ya. Jadi sekedar sharing aja. Jadi sharing session aja, nggak perlu ada kayak tekanan atau apapun. Jadi diniatkan berbagi aja sambil ngelatih gitu ya. Siapa tahu nanti bisa jadi speaker di acara internasional. Amin. Amin. Nah, itu dia tanpa berlama-lama. Jadi di sini kita akan dibawakan materi oleh Pak Riyadi. Pak Riyadi ini adalah seorang mobile developer di AKN, yaitu software house di Jakarta ya. Jadi Ya, sehari-harinya menggunakan Android natif serta Flutter ya, Pak Riyadi ya. Juga develop di web juga. Jadi teman-teman bisa banyak belajar nanti tanya-tanya juga karena beliau ini sudah mengoding sejak tahun berapa? 2003 ya? 2000 berapa? Ya. 2003 Hello World aja. Ya, dari 2003 udah mulai Hello World ya. Jadi lumayan. Saya dari 2003 baru masuk SD gitu. Hello World juga belum ya. Masih Jadi main PB. malu, Pak. Nah, itu jadi silakan nanti ada sesi tanya-tanya, ditanya juga atau misalnya mau tulis dulu pertanyaannya nanti dibacain di akhir juga nggak apa-apa. Siapa tahu lupa. Jadi feel free aja ya. Nanti kalau mau apa-apa angkat tangan aja. Nanti ada reactionnya ya, emoticonnya bisa angkat tangan. Misalnya mau nanya di tengah-tengah. Jadi nanti Pak Edi bebas mau konsepnya gimana, mau pertanyaan di akhir atau bisa diinterupsi itu mau gimana. Bebas aja, interupsi boleh. Nah, itu. Nanti teman-teman saya di tengah-tengah lagi bingung nih. Oh ini kenapa ya? Jadi ulangin aja gitu. Minta tolong diulangin. Oke, jadi saya serahkan sepenuhnya acaranya kepada Pak Aryadi. Silakan dibawakan. Ya, terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Riyadi, mungkin udah disampaikan sama Kang Iwan. Jadi, malam ini adalah event online pertama kita di tahun 2023. Insya Allah nanti ke depannya akan reguler, bertahap akan diadakan. Sebentar, saya share screen dulu. Udah muncul? Muncul aman. Oke, aman. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba bareng-bareng bahas sedikit pengalaman ya tentang bagaimana membuat aplikasi Flutter gitu. Mungkin teman-teman banyak juga yang sudah terbiasa menggunakan Flutter untuk membuat aplikasi mobile gitu. Nah, eh, mungkin pada beberapa kejadian atau pada beberapa saat development gitu kan, kita kadang menemukan beberapa case pas developer itu, pas ngedevelop aplikasi itu ada case-case kok kita ngodingnya kayaknya diulang-ulang lagi gitu. Terus yang kedua, ini kan kayaknya kita udah pernah bikin gitu. Atau oh ini mirip dengan modul yang lain gitu. Kadang kita mungkin kalau saya pribadi kebanyakan kita copy paste gitu ya. Cuman copy paste itu kadang lama-lama lumayan memakan waktu juga gitu. Nah, jadi malam ini saya akan coba share terkait bagaimana mendevelop aplikasi menggunakan generator. Nanti ini akan ada 3 section. Yang pertama
kita akan bahas sedikit tentang Visual Code ya, Visual Code Studio sebagai tool kita membuat aplikasi Flutter gitu untuk meningkatkan produktivitas kita. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang ini, saya bikin sebuah generator namanya AirCode CLI generator, jadi untuk mengenerate code aplikasi kita. Dan yang ketiga nanti mungkin akan dibahas, nggak akan dibahas sih, kita akan menunjukkan bagaimana membuat generator sendiri gitu. Oke. Mungkin teman-teman kalau kita ngoding di Visual Studio Code gitu ya, kadang ketika kita ngoding gitu ya, pengennya kan code itu terlihat rapi gitu, biar nanti ke depannya ketika kita buka lagi si code itu enak dilihat gitu, dan kita ketika nyari bug atau nyari nambah fitur itu mudah gitu. Biasanya saya akan mengaktifkan yaitu fitur auto format ketika kita menyimpan file. Jadi saat kita tekan tombol save ya, Ctrl S atau file save, nanti si code itu akan langsung diformat sesuai ini ya, sesuai format dari Flutternya gitu, dari ini ya, dari filenya. Jadi nanti kelihatan rapi. Nah, untuk mengaktifkannya ini kita bisa buka ya command palette-nya dengan Ctrl+Shift-V, kemudian cari open setting, kemudian aktifkan formatnya. Jadi cara ngaktifinnya kita cukup nambahkan satu baris ini. Oke. Kemudian yang kedua, ini mungkin hanya sedikit ini aja, sedikit saran aja. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanan nih. Jadi saya biasanya kalau ngoding itu di akhir widget kita ya, kita tambahkan koma biar nanti ketika di save dan di auto format itu nanti kodenya akan rapi seperti yang di bawah gitu. Jadi caranya kita tambahkan koma. Misalkan yang ini nih, yang style context box gitu ya. Ini kan nggak ada koma, jadi kita ini nanti bingung nih. Ini penanda dari tombol si tombol ini mana gitu, meskipun ada warnanya gitu. Kalau kodenya ada banyak, biasanya akan ada lumayan ini, rada pusing lihatnya. Jadi kita tambahkan koma seperti di sini di akhir yang book ini, jadi seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga, biasanya banyak extension ya di Visual Studio Code yang terkait dengan Flutter yang bisa membantu kita dalam melakukan coding gitu biar lebih cepat gitu. Salah satunya ini ada Flutter Tree. Jadi Flutter Tree ini kita bisa membuat sebuah widget dengan struktur yang kompleks hanya dengan mengetikkan beberapa key, kemudian tanda segitiga kanan itu, kemudian key berikutnya, nah, seperti ini. Kemudian widget lainnya gitu. Nanti ketika udah selesai itu akan langsung di-generate-kan sesuai struktur yang kita buat tersebut. Nah, seperti ini gitu. Ini lumayan membantu ya daripada kita ngetik satu-satu gitu. Kan lumayan. Oke, ini untuk yang Flutter Tree. Kemudian yang keempat, ini ada juga ini Flutter Hyper Extension. Jadi Flutter Hyper Extension ini extension Visual Code yang dibuat oleh Mas Denny ya. Ini berisi kumpulan snippet kode Flutter ya. Ini menurut saya sangat lengkap gitu. Dan banyak membantu. Ketika kita ngetik cuma butuh beberapa kata gitu, nanti kita langsung dibikinkan. Snippetnya ada widget, ada layout, ada player bus, ada project template. Oke, sebentar. Nanti teman-teman bisa cari di extensionnya Visual Studio Code untuk yang tadi disebutkan. Saya mungkin nunjukin sedikit yang
kait Flutter ini Flutter hyper extension ini ya. Nah, misalkan kita mau nambah button ya, kita cukup klik button, enter, nah ini langsung dibikinkan. Belum berubah screen-nya? Oh, belum berubah. Masih di Sebentar. mungkin share screen-nya masih Oke. slide only. One partition setup. Kita stop dulu. Udah muncul, Kang? Muncul, aman. Aman. Oke. Misalkan kita mau bikin button gitu ya. Mana nih? Nah, ini button. Ini ada beberapa button yang bisa langsung dibikin. Ada yang biasa, ada yang default, ada yang continuous gitu ya. Nanti tinggal sesuai kebutuhan aja. Kita mau pakai yang mana. Sekarang kita pakai yang biasa. Jadi nanti kita tinggal ketik, kemudian tinggal enter aja. Bikinkan seperti ini. Atau kita mau bikin kontainer gitu. Kontainer yang bentuknya udah radius gitu. Nah, di sini kita tinggal pilih aja. Nanti tinggal enter aja, nanti dibikinkan. Ini udah langsung dibikinkan radiusnya. Seperti itu. Oke. Kalau yang di pinggirnya buat apa tuh, Bang? Yang apa? Nah, kalau yang di pinggir ini dokumentasi dari extensionnya gitu. Teman-teman bisa lihat ke webnya langsung gitu. Atau kalau mau kayak generate project gitu. Nah, step-stepnya apa gitu. Nanti tinggal dilihat-lihat aja. Oke, kalau kontainernya ada banyak nih. Terus widget, bahkan sampai ke menu-menu juga sudah ada sebenarnya. Seperti itu. Oke, itu yang terkait dengan extension di Visual Studio Code. Berikutnya kita akan masuk ke ini, ke Aircode CLI Generator. Oke, jadi teman-teman bisa jadi Aircode CLI Generator ini paket untuk mengenerate kode Flutter ya secara lengkap, terutama untuk modul CRUD ya. Terus juga ada model dan repositorinya. Teman-teman bisa ngecek di sini nih, di PubDev, cari aja Aircode_CLI. Ya. Oke, generator ini dibuat dengan tujuan biar kita ketika ngoding yang yang berhubungan dengan kode yang sering berulang, seperti kita buat CRUD untuk master data, itu kan hanya CRUD kebanyakan ya. Jadi modifnya itu sedikit-sedikit. Jadi paket ini sangat cocok gitu. Kedua, dengan adanya generator, kita akan lumayan memotong waktu, karena kita hanya mendefinisikan aja modulnya gitu ya. Modulnya apa, kemudian fill-nya atau kolom-kolomnya apa gitu. Habis itu tinggal generate, udah jadi gitu. Nah, generator ini terinspirasi dari kayak Get CLI atau ada juga Dev Pilot ya. Oke. Untuk menggunakan generator ini ya atau Aircode CLI ini, teman-teman kita bisa langsung ketikkan Flutter pub global activate Aircode CLI ya. Kemudian untuk setelah berhasil diinstal, nanti untuk cara penggunaannya komennya itu diawali dengan Aircode, habis itu kita mau generate apa. Atau untuk pertama biasanya kita akan melakukan proses inisiasi. Ya, jadi kita ketik Aircode spasi init ya. Nanti pas inisiasi ini
si generator itu akan menambahkan dependensi dan widget helper yang diperlukan untuk generatornya. Nah, nanti helper yang ditambahkan kurang lebih seperti ini. Nanti ada di folder lib helpers, ya. Kemudian ini file-file widgetnya. Nah, setelah kita melakukan inisiasi, biar bisa connect ke API kita, ya, kita perlu mengeset endpoint API-nya dan tokennya. Nah, di sini saya ada contoh, ya, ada apa? Ada endpoint untuk API-nya itu di playground.majalengka.dev/API, ya. Nanti tokennya bisa gunakan yang ini, ya. Nanti ini si URL API dan tokennya itu kita set di file konstan yang ada di folder helpers, ya, di bagian ini. Oke, setelah melakukan inisiasi, berikutnya kita akan mengenerate kode kita, ya. Nah, untuk mengenerate kode kita itu ada file yang harus kita buat, ya, sebagai config dari hasil code generatornya kita. Jadi nanti file config-nya itu berupa file JSON, ya, file JSON, kemudian dengan key yang pertama itu ini untuk modul, untuk parameter modul itu ada key-nya name-nya apa gitu, ya. Ini harus diisi gitu, diisi dengan nama modulnya, kemudian endpoint API-nya, endpoint-nya. Kalau tadi kan base URL-nya. Nah, misalkan saya nanti akan coba generate modul book, ya, dari API tersebut. Berarti nanti endpoint-nya bisa book. Atau di sini juga kalau misalkan API nggak diisi, nanti akan otomatis ngambil dari key name ini, ya. Begitupun dengan nama modelnya, ya. Jadi nama modelnya itu bisa sama dengan nama modul di atas atau berbeda. Nah, kalau only ini berupa list, ya. Jadi kan kadang ada kasus kita mau generate semua modul, ya. Modulnya itu kan ada create, list, ya, list, create, update, delete gitu, ya, sama detail gitu. Nah, kalau kita hanya mau mengenerate salah satu aja, kita bisa definisikan di sini, ya, di dalam parameter only ini, ya, modul apa yang akan di-generate. Kemudian yang terakhir untuk parameter modul itu ada fill. Fill ini isi dari data si modul, ya. Misalkan book itu nanti di dalamnya ada nama bukunya, ada author, atau, ya, yang buatnya, ada covernya gitu. Nah, dan lain-lain. Kalau ini adalah parameter untuk fill-nya. Kalau tadi kan untuk modul, sekarang untuk fill-nya. Jadi nanti untuk fill itu kayaknya ada name-nya. Nama fill-nya apa gitu kan? Type-nya. Nah, ini data tip di Flutter sama di servernya. Misalkan nama gitu kan, name itu kan biasanya berupa string, ya. Kemudian rilisnya tahun berapa, bisa integer. Pilihannya bisa string, integer, atau bool, atau data type lainnya. Berikutnya input. Parameter input ini, parameter input ini adalah berupa text field yang nanti akan muncul di halaman create, ya. Untuk saat ini, untuk record CLI itu input type-nya tuh baru ada dua, ada text sama image. Jadi nanti ketika kita set text itu akan berupa text field input isian. Kalau image nanti berupa image picker kayak gitu. Jadi bisa langsung nge-type image. Nah, ada juga parameter hidden. Hidden ini untuk menandai kalau misalkan si field ini kita nggak perlu ada nih di halaman create gitu. Kita tinggal set aja true. Defaultnya itu false. Jadi kalau ini nggak di ini, nanti akan otomatis muncul di halaman create. Parameter berikutnya itu primary. Primary ini untuk nunjukin
bahwa file ini adalah primary key-nya. Primary key ini nanti akan berguna ketika kita mau update atau delete data, atau mau menuju ke halaman detail si data tersebut. Nah, kalau yang list, ini untuk nunjukin si file itu biar bisa muncul di halaman view, gitu. Oke. Kita mungkin bisa langsung ke contoh kasusnya aja, biar lebih jelas. Oke, misalkan di sini di endpoint yang tadi atau di URL Majalengka Playground itu kita punya API ya untuk modul book. Kita mau bikin modul book gitu ya. Kita punya endpoint, ada get, ada post gitu kan. Ada untuk melihat isi bukunya, kemudian membuat data buku, kemudian melihat detail buku. Kalau ini untuk mengupdate dan ini untuk delete. Nah, kemudian file-nya itu ada ID, ada name, ada outdoor, ada cover nanti untuk image, kemudian ada genre, ada rilis, tahun rilisnya, sama description. Oke, jadi cara buat config filenya, teman-teman nanti bikin satu folder di halaman utama projectnya ya. Misalkan saya bikin satu folder namanya generator/book.json ya. Nanti isi book.json ini seperti ini ya. Yang ini sampai sini ini modulnya ya. Nama modulnya saya kasih nama book ya. Tadi kan ada beberapa parameter ya untuk modul gitu. Misalkan kayak API, kemudian model gitu ya. Karena endpoint-nya sama, book, jadi saya nggak dikosongin aja biar sama ini. Gitu. Kemudian ini ada field. Field itu isinya. Isinya itu ada ID, ya. ID, name, outdoor, cover, sama lainnya. Oke. Nah, ini yang cover ini saya type-nya itu string. Oh iya. Kemudian inputnya itu berupa image ya, karena kan cover buku. Nah, kalau yang name itu hanya berupa string, kemudian inputannya teks, kemudian dia akan muncul di halaman list datanya ya. Nah, kalau yang di bawahnya itu ada pembuat bukunya, ada genre, kemudian ada release year itu berupa integer ya. Dan yang terakhir description. Nah, setelah kita buat ini ya di halaman main project-nya, kita tinggal generate aja. Perintah generate-nya rcode spasi generate spasi generator, nih foldernya, kemudian ini file JSON-nya. Nanti nunggu beberapa saat ya. Setelah itu nanti akan keluar hasil generate-nya. Nah, nanti hasil generate-nya seperti ini. Jadi nanti generator akan membuat sebuah folder ya, namanya modules. Kemudian ini nama si modul yang tadi kita bikin, yang kita definisikan. Di dalam modul itu nanti kita udah bikin konsep MPV ya. Jadi ada view sama kontrolnya dipisahkan. Kayak misalkan untuk listnya itu ada, untuk view-nya itu di book view ya. Sementara untuk controllernya di book controller ya. Ini nyambungnya ke sini nanti. Oke. Kalau untuk model itu nanti ada di folder data yang ini untuk model. Oke. Untuk repository ini untuk koneksi ke ke API-nya itu nanti kodenya ada di book repository ini. Oke. Terus berikutnya untuk yang control add ini sesuai namanya aja. Kalau untuk create itu dikasih nama book add ya.
Ini nama modul, ini page-nya ya. Kalau yang detail modulnya book, ininya ke page detail seperti itu. Oke. Ada previewnya nggak Kang? Preview kodenya. Preview kodenya ada sebentar. Oke. Oke. Ini nggak bersih, udah bersih. Oke. Preview code hasil generate-nya seperti ini. Ya, misalkan book view. Generate-nya seperti ini. Kemudian kalau mau lihat hasil ketika kita running, ya, bentar. Oke. Muncul nggak ya? Muncul. Oke, seperti ini. Saya coba running ulang aja. Oke, hasilnya seperti ini. Ini yang halaman book view, ya, yang list. Jadi halaman listnya seperti ini. Ini kita bisa customize sesuai kebutuhan kita, ya, karena kodenya kan di generate. Kita bisa edit di sini. Book view. Nah, di sini kan berupa list view. Nanti dia akan merefer ke item, list itemnya ke sini, yang ada di folder widget. Nanti kita tinggal mainin aja di sini. Bentuknya mau kayak gimana gitu. Kalau misalkan udah ada desainnya, tinggal sesuaikan aja. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau create, ya, create data, tinggal klik sini aja. Nah, ini tadi kan untuk yang image, yang cover itu kan image, nanti akan seperti ini. Nanti akan langsung bisa tag image. Oke. Name-nya apa? Nah, untuk bentuk apa? Untuk style dari tag fill-nya, teman-teman bisa nanti kalau mau dirubah tinggal ke helper, widget, nanti ke edit tag. Nanti ini tinggal dirubah-rubah aja. Atau kalau dari itemnya, dari sininya, ya, list ininya ada di sini, di item add. Oke. Ini nggak rapi hasil generate-nya, kita tinggal save aja. Nah, nanti tinggal otomatis akan rapi. Dengan tadi kita mengaktifkan fitur auto format saat di save. Oh iya. Yang tadi auto formatting itu berarti berguna buat pas save langsung rapi sama misalkan ada biru-birunya gitu ya, hilang jadinya ya. Iya, yang biru-birunya yang cons atau apa Iya, gitu. suruh nambah cons kan. Kalau nggak gitu kan manual ya. Iya. Iya, betul kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan kita nggak perlu validatornya, kita tinggal rubah aja, tinggal dihapus aja si validator tersebut. Oke. Itu untuk yang add. Kalau yang ke detail, kita tinggal klik aja. Nah, nanti seperti ini. Oke. Nanti ini detail itu view-nya ada di sini, di book detail. Oke. Kalau listnya ada di item sini. Kita rapin dulu. Oke. Kalau controllernya nanti ada di sini, di book detail controller. Oh iya, ini state management-nya saat ini adanya full stateful widget, ya. Nanti kedepannya mungkin akan kita coba tambahkan beberapa state management yang lain, ya. Oke. Kalau mau ngedit tinggal klik aja edit, ya, kita tinggal update aja. Oke. Kalau mau delete tinggal delete aja, seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, mungkin saya coba tambahkan tadi untuk library-nya ketika inisiasi itu ada beberapa library yang kita running, ya, yaitu yang kita tambahkan. Itu ada ini, ada Dio, ada, bisa dilihat nanti di pub spec-nya. Seperti itu. Oke. Itu terkait dari Aircode CLA generator. Kemudian masih ada yang terakhir. Nah, yang terakhir Aircode CLA generator itu hanya sampel aja. Jadi kita bisa bikin generator sendiri gitu, sesuai style kita, sesuai kebutuhan kita gitu. Nah,
Dan untuk membuatnya saya rasa nggak begitu susah gitu. Teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada di YouTube-nya nih, siapa? Mas Denny di Capek Ngoding. Nanti linknya ada di sini ya. Oke. Mungkin cukup, Kang. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Riyadi atas presentasinya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulannya teman-teman, yang tadi itu berarti Pak Riyadi udah ngasih tahu gimana caranya buat bikin auto save yang baik ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk nge-save. Juga kita udah bikin yang kedua yaitu bikin generator sendiri serta cara pakainya. Jadi tadi kalau pada demoin, kita nggak perlu capek-capek untuk codingnya gitu, tapi cukup bikin JSON-nya aja, nanti tinggal generate dan itu udah jadi gitu. Nah itu sangat memudahkan banget. Semoga bisa berguna ya, bisa teman-teman pakai ke depannya. Nah itu untuk acara kita hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, ini bisa di-unmute ya, atau bisa lewat ini juga chat ya. Jadi silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Boleh tanya soal kayak misalnya tentang karir boleh, tentang apa boleh, jadi bebas.